Selamat pagi, siang, sore, malam bagi kita semua. Selamat datang kembali di Ayo Ibadah Podcast. Oke, kembali lagi bersama dengan kita berdua. Saya Alpain Blomei sebagai host dan Gilbert Santoso in the house. Evangelis Gilbert Santoso. Masih dengan pembahasan-pembahasan yang tentunya menarik, guys. Karena Alkitab tidak pernah tidak menarik. Yoi. Siap. Jadi hari ini kita akan membahas utamanya bagi kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, sudah percaya Tuhan Yesus, menerima Dia dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini kita akan bersama-sama, kayaknya ini menjadi pergumulan dari orang-orang percaya, utamanya anak-anak muda yang memiliki kerinduan untuk bagaimana cara menjangkau teman-teman, sahabat-sahabat mereka, sahabat-sahabat kita. Jujur, saya sampai hari ini masih bergumul. Dan mungkin lewat podcast ini teman-teman dan juga saya bisa mendapatkan satu insight yang baru yang kita bisa pakai dalam pelayanan kita, utamanya dalam penjangkauan jiwa teman-teman ataupun bestie-bestie kita yang mungkin belum mendengar tentang kasih Tuhan yang sudah kita terima, dan mungkin kita punya kerinduan untuk kapan ya teman saya bisa terima Tuhan Yesus sama seperti saya, atau kapan ya saya bisa mengajak dia pergi dalam satu persekutuan, kira-kira seperti itu. Jadi inti dari pembicaraan kita hari ini, bagaimana caranya kita sebagai anak Tuhan memiliki strategi dalam penjangkauan, utamanya kepada kawan-kawan gitu. Oke. So, Evangelis langsung saja mungkin. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Check it out. Baru pertama pertanyaan sudah berat ini, guys. Jadi jika sahabat yang memiliki latar belakang atau keyakinan yang berbeda dengan kita, pasti ada ketakutan bahwa berbicara tentang Injil akan dianggap tidak menghargai pandangan mereka. Mereka tidak ingin menimbulkan, kita tidak ingin menimbulkan konflik atau perasaan tidak menghormati. Ya. Bagaimana cara kita menanggapi perbedaan yang ada? Makanya saya bilang langsung ke materi yang agak sedikit susah, karena ini menyangkut pandangan atau keyakinan mungkin teman-teman kita yang berbeda. Bagaimana cara kita menanggapi perbedaan yang ada, tetapi juga kita sadar bahwa berita tentang salib ini harus tetap diberitahukan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita jangan punya mindset bahwa kita datang untuk berdebat gitu, karena nggak akan selesai kalau memang kita pikir bahwa saya harus menang debat, apalagi karena mereka berbeda agama misalnya. Karena saya tumbuh besar di Makassar, sehingga saya punya banyak sekali teman-teman yang berbeda keyakinan dengan saya, dan salah satu kerinduan saya adalah untuk memberitakan Injil pada mereka begitu. Ada banyak sahabat saya yang memiliki keyakinan lain begitu. Tapi saya pikir bukan satu-satunya cara sih, tetapi cara yang paling aman untuk sharing the gospel, sharing Injil itu adalah dengan kesaksian. Tetapi yang paling pertama adalah kesaksian hidup kita dulu. Dalam artian karena mereka kan utamanya bagi agama-agama lain, mereka kan banyak yang based on works ya, maksudnya berdasarkan perbuatan.
Mungkin ketika mereka melihat perubahan hidup kita yang tiba-tiba jadi baik, bukan tiba-tiba jadi baik, maksudnya sudah berbeda dari sebelumnya, mungkin kita nakal sebelumnya, atau contoh misalnya dulu kita merokok misalnya, suka minum-minum, terus pas ketemu lagi sudah berhenti itu semua. Pasti mereka akan bertanya apa yang terjadi gitu, kenapa tiba-tiba berubah hidupnya. Nah, itu salah satu kesempatan untuk memberitakan Injil gitu. Jadi bagaimana hidup kita bisa menjadi teladan yang baik lah, atau menggambarkan Kristus, karena seringkali Injil memang bisa lebih di-deliver dengan lebih bagus dengan perbuatan dibandingkan dengan kata-kata. Itu yang pertama. Kemudian tentu dengan kesaksian secara pribadi begitu. Seperti yang kemarin saya pulang ke Makassar, reunian sama teman-teman SMA. Mereka nanya gitu kenapa, karena mereka juga ada beberapa yang nonton podcast ini, dan kemudian Gilbert kenapa berubah, dalam artian dulu nakal, tapi bukan nakal yang bagaimana ya. Cuma nakal-nakal aja, bolos sekolah dan lain sebagainya. Tapi berubah begitu sekarang, tiba-tiba jadi hamba Tuhan gitu, jadi pendeta istilahnya mereka. Ya saya cuma bisa bilang ya karena Yesus sudah menebus dosa saya, sudah menyelamatkan saya, dan sudah memberikan hidup kekal kepada saya, sehingga saya pasti masuk surga. Dan itu yang terjadi bagi saya. Saya dengan nada bercanda bilang, kalau mau juga terjadi di hidupmu, terima Tuhan Yesus, saya dengan nada bercanda begitu. Tapi paling tidak itu tidak offending kan, maksudnya tidak menyinggung mereka gitu, dalam artian kita tidak kristenisasi, kita tidak menjelek-jelekan agama atau kepercayaan orang. Kita hanya menyaksikan bahwa ini yang terjadi dalam hidup saya. Kristus mengubah saya, Yesus yang ada dalam hati saya oleh anugerahnya membuat status saya berubah menjadi pribadi anak Allah. Kemudian hidup saya juga jadi berubah setelah ada di dalam Kristus. Jadi saya belajar bahwa terkadang memang Injil itu harus dibungkus, di package dengan bagus gitu. Salah satu contohnya adalah tawarkan tentang perubahan hidup, karena ada banyak orang yang struggle dengan dosa, dalam artian bukan dosa karena mereka takut masuk neraka, enggak. Dosa mereka takut karena dosa mereka yang mereka lakukan terus-menerus. Mereka ingin berubah, mereka ingin menghilangkan mungkin satu kecanduan atau apa yang lainnya. Sebelum kita memberitakan Injil, kita bisa bilang bahwa saya tahu bagaimana caranya teman bisa berubah. Nah, dengan cara itu kan mereka sudah bagaimana ya caranya bisa berubah. Nah, kita bisa masukkan Injil di situ. Kita bisa sampaikan bahwa Yesus yang mengubah hidup, contohnya saya gitu. Kita bisa pakai seperti itu lah, tanpa menyinggung agama atau kepercayaan orang lain gitu. Memang benar sih, seharusnya apa yang kita lakukan atau apa yang kita perbuat, seharusnya itu adalah bukti paling kuat. Betul. Bukti paling kuat di mana kalau kamu mau melihat Kristus yang mengubah saya, ya lihat saya sekarang. Iya. Gitu kan? Apalagi bagi mereka yang tidak percaya Alkitab, tidak percaya Yesus adalah Tuhan, kita yang harus jadi bukti gitu. Nggak bisa kita tawarkan ya baca ayat ini, lihat ayat ini, no. Dan kembali lagi orang yang sudah percaya Yesus itu adalah orang yang punya klaim. Maksudnya kita bicara ini soal kepastian kan. Nah, kita punya klaim bahwa kita pasti memiliki keselamatan, tetapi tidak merasa benar sendiri. Iya betul. Karena, bahwa itu bukan datang dari kita. Iya. Artinya tidak jatuhnya sombong. Iya betul. Tidak jatuhnya sombong karena semata-mata karena belas kasihan dari Tuhan, karena anugerah daripada Tuhan, sehingga bisa sampai pada saat ini ya murni memang bukan karena kuat hebat kita. Begitu. Dan itu menjadi satu kesaksian yang powerful, sama seperti kesaksian dari evangelis, di mana dia kebetulan pulang kampung halaman, ketemu dengan teman-teman, ya kembali lagi bukan karena kuat dan hebat manusia,
yang membuat dia berubah, tapi karena semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan betul. itu yang harus kita megahkan kan, bukan bermegah pada diri sendiri, tapi bermegah karena Tuhan tolong kita. Betul. Seringkali mereka yang sudah lama kenal kita lebih sulit untuk kita dekati dalam hal utamanya dalam hal spiritual. Bagaimana caranya memulai percakapan Injil dengan mereka tanpa mereka merasa terhakimi atau dipaksakan begitu. Bagaimana cara kita untuk ya mungkin ini strategi dari pribadi evangelis, mungkin bisa di-share ke kita bagaimana caranya kita bisa masuk dalam pemberitaan Injil dong, tanpa no offense begitu dong. Yang paling penting adalah bahwa niat kita bukan untuk mengajari gitu, karena terutama bagi mereka yang misalnya mungkin baru bertobat, mereka punya kayak semacam semacam kebanggaan karena mereka tahu kebenaran, sehingga mindsetnya adalah bahwa mereka mau, saya harus kasih tahu orang ini, saya mau harus ajar orang ini karena saya tahu kebenaran. Nah, bagi orang yang entah itu beda keyakinan atau bahkan mungkin yang tahu masa lalu kita atau mungkin nakal sama-sama, kita tidak bisa melakukan pendekatan seperti itu karena ya tadi kita punya masalah yang sama. Maksudnya mereka tahu nakal-nakalnya kita, mereka tahu dosa-dosa yang kita lakukan sama-sama. Lebih ke mungkin masa lalu yang memang dilalui bersama. Iya. Apalagi kalau sahabat, istilahnya partner in crime lah, bolos sama-sama lah misalnya, atau minum mabuk sama-sama gitu kayak. Ya ketika kita mungkin berusaha mengajari, mereka akan bilang, kau saja dulu minum gitu kan. Jadi harus kembali lagi, terutama kalau ke teman, adalah ya berupa testimoni saja, berupa kesaksian saja begitu untuk menyampaikan Injil. Karena sebenarnya kalau kita baca di dalam Alkitab, kebanyakan di luar daripada rasul-rasul ya, ketika mereka memberitakan Injil, kebanyakan mereka memberikan kesaksian hidup apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga tidak terkesan mengajari, tidak terkesan menghakimi, atau mungkin bisa dimulai seperti pertanyaan kayak, apalagi kalau dia masih jahat lah kayak kata, masih nakal gitu, bisa dimulai dengan pertanyaan kayak, kamu tidak capek begini terus gitu? Apakah kamu tidak mau berubah? Syukurnya karena kebanyakan teman saya sudah menikah, dan itu salah satu gerbang bagi mereka untuk memulai pertobatan begitu, karena sudah ada istri, sudah ada anak, sehingga banyak yang sharing kepada saya bagaimana bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Sehingga bagi saya gerbangnya adalah itu. Ketika mereka berusaha untuk hidup lebih baik lagi, saya bilang ya mau sekuat apapun kita berusaha, tidak bisa kalau hanya dengan kekuatan sendiri. Kita butuh Tuhan Yesus, apalagi kita berdosa. Jadi sebenarnya adalah kalau teman akrab kita, sebenarnya kalau udah akrab banget sih nggak masalah ya, dalam arti kadang-kadang bagi saya secara pribadi, kadang-kadang saya bercanda kayak, kamu tidak pikir kalau kamu masuk neraka, mungkin karena sudah bersahabat ya sama teman, jadi bisa bercanda begitu dan bisa mudah masuk Injilnya. Tetapi mungkin bagi yang mungkin cuma sekedar teman, bergaul segala macam, ya yang paling mudah adalah itu lagi, kesaksian secara pribadi kita gitu. Kalau sekarang kita sudah diubahkan lah ya, istilahnya diubahkan menjadi pribadi yang baru, sehingga dengan cara itu Injil bisa mulai masuk. Tapi sekali lagi ya, peringatannya adalah jangan berusaha mengajari begitu, jangan kayak istilahnya mendiskriminasi, atau kayak begitu, kayak misalnya menunjukkan bahwa saya sudah berubah, saya sudah tidak jahat, kau yang masih jahat, berdosa, dengarkan apa yang saya katakan. Nah, tidak, jangan seperti itulah istilahnya. Iya, karena teman-teman kita biasanya yang paling tahu
teman-teman kita biasanya yang paling tahu lah siapa kita sebelum apa ya, sebelumnya. Terima Yesus. Ya, siapa kita sebelumnya, dan pasti kekurangan kita mereka tahu. Sama seperti tadi, partner in crime. Sekarang bagaimana kita membuat mereka apa ya? Ini lebih ke pergumulan ke kitanya sih, yang ingin memberitakan. Bagaimana cara kita memberitakan atau membuat mereka bisa menerima apa yang kita sudah terima, yaitu Injil, tanpa merasa apa ya, lebih di atas mereka gitu. Jadi sama seperti mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi kayaknya harus lebih diperjelas lagi bagaimana cara apa ya, perasaan itu kayaknya mungkin apa ya, dari kita juga harus punya encouragement. Dari sudut pandang Iya, dari sudut kita pandang ya. kita yang ingin agar supaya teman-teman kita bisa mendengar tentang Injil, tapi di satu sisi kita juga tidak mau menggurui, tidak mau merasa lebih baik dari mereka. Begitu. Saya punya kasus yang sama dengan tante saya gitu. Karena saya ponakannya, saya kecil, jadi tapi saya berusaha mau memberitakan Injil kepada om dan tante saya dan juga sepupu-sepupu saya gitu, sehingga memang akan ada ketakutan kayak jangan sampai mereka merasa siapa sih anak ini, cuma anak ingusan waktu dulu saja, masih cuma segini, terus tiba-tiba mau ajar kita gitu. Syukurnya bagi saya karena punya status hamba Tuhan begitu, jadi mereka juga merasa respect lah ketika saya bercerita soal hal-hal rohani. Tapi ini kasusnya kalau sesama orang Kristen saja ya. Bagi saya waktu saya awal-awal, cara saya adalah saya doakan tante saya datang berkunjung, terus saya bilang, tante boleh berdoa? Oh iya boleh. Ya sebelum berdoa saya baca Alkitab dan baca tentang Injil, terus jelaskan sedikit aja tentang Injil, yang penting tepat, yang penting jelas, kemudian berdoa. Di dalam doa pun ada Injilnya juga begitu. Jadi paling tidak kita dengan sadar tahu bahwa niat kita bukan untuk mau menggurui. Kita tahu bahwa mungkin akan ada pemikiran bahwa mereka merasa digurui atau diajar. Tapi kalau niat kita memang betul dan juga tulus, saya rasa akan tersampaikan dengan benar kok juga pada akhirnya. Meskipun memang pasti akan ada orang-orang yang merasa ofensif. Jadi memang yang paling utama harusnya pertama ini, bahwa kalau kita memberitakan Injil ya memang berdoa dulu. Berdoa, minta Roh Kudus kasih hikmat dan lain sebagainya. Pasti Tuhan akan mampukan tanpa kita merasa diri hebat ya. Kemudian ya itulah kita tadi sih, kalau memang tidak mau mengajari ya bersaksi aja gitu. Itu kan sharing ya. Jadi tidak ada kesan untuk mengajar. Kita kan bilang ini pengalaman saya. Kalau kamu mau dengar, kalau mau percaya silahkan, atau kamu mau tertarik belajar lebih dalam lagi setelah mendengar kesaksian saya, mari saya akan kasih tahu. Pun kalau tidak apa-apa, paling tidak Injil bisa tersampaikan meskipun tidak tebal kayak kita mungkin menginjili secara intens, tetapi paling tidak Injil disampaikan. Dan berdoalah supaya Injil atau benih sekecil itu pun, jika Roh Kudus yang bekerja, pasti akan berbuah pada akhirnya. Jadi ya berdoa, paling penting adalah berdoa ketika kita mau menginjil gitu. Dan ya itu, selalu punya mindset jangan mau mengajari, jangan mau berdebat, rendah hatilah, karena ini Injil bukan punya kita juga cuma dapat dari atas. Jadi ketika kita bagikan juga kita harus rendah hati gitu. Ya, karena kembali lagi kita cuma messenger saja. Kita cuma pemberita. Tapi yang mengubahkan kembali lagi ya Roh Kudus. Karena sebagus apa strategi kita, kalau Roh Kudus tidak bekerja untuk membuka hati orang yang kita ingin untuk
percaya Tuhan Yesus, ya Anda akan pernah bisa sukses. Betul. Makanya diperlukan pergumulan lewat doa yang Ya kalau memang kita sangat sayang pada orang itu ya, mungkin entah itu teman, keluarga atau bahkan mungkin pacar, digumulkan dengan sungguh-sungguh. Saya baca di Reels kalau nggak salah, ada di luar negeri satu oma bergumul kayaknya 40 tahun lebih untuk suaminya, pada akhirnya di umur 80-an gitu suaminya bertobat gitu. Jadi kalau memang kita sayang, care sama orang itu, ya tentu ada usaha untuk menginjili, tetapi yang paling kuat adalah berdoa supaya Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Mau itu malaikat turun dari surga dan memberitakan Injil, kalau memang hatinya degil dan tidak mau diubahkan ya agak sulit. Makanya perlu doa yang sangat kuat dari kita kalau memang kita mengasihi orang itu supaya dia bertobat. ya seperti itu. Kembali lagi, ini kayaknya lebih ke pergumulan kita juga. Karena seringkali ketika kita memberitakan Injil utamanya kepada teman-teman, sahabat, itu disertai dengan rasa malu dan juga takut ditolak. Gitu. Dan itu yang menjadi salah satu alasan terbesar mengapa kita tidak mau memberitakan Injil. Takutnya mereka menolak, ataupun ya dari kitanya juga sih yang malu dong, karena sering dicap sok rohani, kamu sok rohani gitu. Jadi terkait dengan pergumulan kita dalam pemberitaan Injil ini, bagaimana cara kita atau apa firman Tuhan yang berkata bahwa bisa mengatasi, apa firman Tuhan yang bisa mengatasi perasaan kita di mana kita seringkali merasa malu dan takut untuk menginjil hanya karena takut ditolak begitu. Ya balik lagi sih, memang harus berdoa dari awalnya. Terus malu itu adalah perasaan yang kalau kita tidak berani coba nggak bakalan tahu. Dalam artian apalagi kayak anxiety begitu ya, kayak takut ditolak. Kalau kita nggak coba, kita nggak bakalan tahu gitu. Kita cuma pikir kayak pasti ditolak. Itu pekerjaan iblis juga sih, itu menaruh pikiran-pikiran dan anxiety dalam hati kita supaya kita tidak memberitakan Injil. Tetapi coba aja dulu, berani mencoba saja, karena Yesus juga bilang kok ke murid-muridnya kalau bicara soal ayat-ayat, bahwa ya kalau kamu ditolak jangan kecil hati, bukan kamu yang ditolak, aku yang mereka tolak. Jadi taruhlah pemahaman bahwa sekali lagi ini bukan Injil kita cuma alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan Injil itu, sehingga ketika kita sampaikan Injil ya tentu akan ada perasaan, ya namanya manusiawi ya, ada perasaan tidak enak hati kayak apa sih gitu ya. Ada respon begitu saja kita sudah kayak aduh gimana ya gitu, mungkin merasa kecil hati dan lain sebagainya. Tapi milikilah pikiran dan juga pemahaman bahwa ini adalah berita tentang Yesus begitu. Kalau mereka tolak, mereka yang rugi sendiri, dan kalau mereka tolak, bukan kita yang ditolak, tapi Yesuslah yang mereka tolak gitu. Jadi perasaan malu, perasaan takut, coba saja dulu. Atau bisa training, bisa latihan, kayak misalnya malu untuk orang-orang luar atau teman, di keluarga aja dulu. Adik misalnya, kalau kita punya adik, ya kita kan nggak tahu, siapa tahu adik kita juga belum lahir baru ya kan. Tanya aja, kalau sama adik kan nggak mungkin kita sungkan-sungkan atau apa, langsung tanya aja, belajar untuk berani begitu. Saran saya sih, kalau misalnya ada teman-teman yang tahu bahasa Inggris, nonton Cliff Kenikel sama Stuart Kenikel, itu penginjil yang itu luar biasa. Mereka dari kampus ke kampus memang menginjil di taman gitu, di taman-taman kampus, untuk memberitakan Injil, tidak malu, tidak takut. Berapa kali dihujat dan lain sebagainya, tapi mereka memberitakan Injil dengan luar biasa in public begitu. Jadi mungkin dengan menonton orang lain memberitakan Injil bisa encourage kita juga. Tapi baca Alkitab saja saya rasa sudah cukup untuk mengencourage kita bahwa bagaimana Petrus memberitakan Injil, bagaimana Rasul Paulus memberitakan Injil,
bagaimana Yesus bahkan sendiri ditolak karena menyampaikan kebenaran. Saya rasa itu bisa mengencourage kita bahwa kita ini siapa sih? Yesus saja yang adalah Tuhan ditolak, masa kita takut untuk ditolak? Pasti kita akan ditolak. Tapi ya it's okay, enggak apa-apa. Kita akan move on dan coba lagi gitu. Sekarang ada juga ketakutan. Banyak banget Banyak, karena anak-anak muda biasanya banyak. Gen Z ini, Gen Z Iya. banyak anxiety-nya. Ada juga ketakutan, takut ketika dalam pemberitaan Injil mungkin lawan bicaranya mengajukan pertanyaan yang sulit, sehingga takut tidak bisa menjawab itu. Nah, kalau dari evangelis pernah enggak dapat kasus seperti ini, dan kalau misalnya pernah, bagaimana cara untuk bisa keluar dari kasus ini? Bukan keluar ya, bukan menghindari masalah, tapi bagaimana strategi yang dilakukan agar supaya ketika datang pertanyaan sulit, misalnya ketika kita berdiskusi tentang Injil dan kita takut mungkin kita punya jawaban tapi kita masih belum yakin dengan jawaban kita, dan apa yang harus kita lakukan atau strategi apa yang bisa kita lakukan. Mungkin Pak Evangelis sudah pernah lakukan itu dan bisa di-share ke kita apa strategi yang dilakukan jika ketemu dengan kasus seperti ini gitu. Kalau pertanyaan sulit sih jarang sih ya. Lebih ke arah pertanyaan random gitu, kayak apa ya, tidak ada hubungannya tapi ditanyakan. Ya balik lagi, jangan pikir untuk mau berdebat gitu. Jangan terpancing oleh pertanyaan mereka gitu. Misalnya contoh pertanyaan sulit apa ya, nggak dapat lagi. Pokoknya misalnya mereka bertanya ini ada satu perkataan di Alkitab kan, anak sendiri pun tidak tahu, tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Anak sendiri pun, ya itu salah satu contoh, contoh pertanyaan yang sulit, dan bagi anak-anak muda mungkin mereka butuh waktu, mungkin mereka punya jawaban tapi mungkin mereka merasa tidak yakin. Nah itu jadi bagaimana? Sebenarnya cara yang paling sederhana adalah dengan sopan menolak, dalam artian, oh iya maaf Pak kalau itu saya belum tahu, tapi mungkin pendeta saya tahu. Kalau teman mau bisa tanya ke pendeta saya, bisa datang ke gereja, malah lebih mantap kan. Jadi bisa diinjili double lagi, dan mungkin lebih kuat lagi kalau pendetanya yang menginjili sambil menjawab pertanyaan tadi. Jadi berusaha menolak secara halus, jangan dilawan. Jangan kayak, oh iya saya tahu jawabannya. Ini malah jawabnya malah ngasal gitu. Enggak, jangan terpancing gitu. Ditolak secara halus saja gitu, kayak, iya maaf Pak saya belum tahu untuk sekarang karena saya baru belajar gitu. Saya cuma tahu bahwa langsung balik ke Injil, saya cuma tahu bahwa kalau kita percaya Yesus, dia sudah mati di atas kayu salib dan bangkit, kita memperoleh keselamatan juga dan juga hidup yang kekal. Jadi kalau topiknya udah mulai melenceng, berusaha dengan rapih lah ya, dengan baik untuk luruskan lagi ke Injil. Karena tujuan kita untuk memberitakan Injil, bukan untuk berdebat dengan mereka. Gitu. Jadi ya itu tadi, berusaha menolak saja dengan sopan dan usahakan kembali ke topik yang utama, yaitu Injil gitu. Jadi nggak usah takut sih kalau ditanya gitu ya. Selalu bisa kasih jawaban seperti itu, kayak nanti saya tanya pendeta saya, atau nanti pendeta saya jawab, mari ketemu dengan pendeta saya. Atau saya jadi berpikir bisa dengan itu jadi salah satu strategi untuk bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Iya, jadi maksudnya bilang saja, belum tahu, nanti kalau mau tahu jawabannya nanti kita ketemu lagi minggu depan gitu misalnya, atau apa. Kayak tadi bisa bikin pertemuan lagi ke. Ya ada banyak cara. Pertemuan bersama pendeta malah bisa jadi PA secara tidak langsung gitu.
Oke, kali ini pertanyaan secara pribadi karena saya seringkali melakukan penginjilan seperti ini. Tapi ini bukan ke sahabat atau teman, tetapi lebih ke penginjilan secara orang random. Penginjilan yang saya lakukan adalah ketika saya naik taksi online dan kemudian saya bersama dengan keluarga saya dan kita melakukan penginjilan tapi tidak secara langsung. Sharing gitu ya. Sharing di dalam mobil itu. Bicara sama anggota keluarga. Bicara sama anggota keluarga. Dan dia secara tidak langsung dengar. Ya, secara tidak langsung pengemudinya mungkin dengar dan bisa saja dia memperhatikan sampai diskusi kita selesai. Pertanyaannya, bisa enggak kita pakai strategi itu? Tidak secara langsung, tapi bisa, tentu saja bisa. Karena begini, mungkin anak-anak muda ini mereka lebih susah kalau bisa masuk secara langsung begitu. Jadi saya bisa so introvert. Saya bisa I feel you guys. Jadi saya juga seringkali kesulitan ketika menginjil dan saya menginjil orang secara langsung dan saya buka cerita. Ya, saya susahnya di situ guys. Jadi mungkin strategi yang bisa saya lakukan adalah seperti itu. Nah, pertanyaan saya bisa. Ya, silakan. Waktu kami masih mahasiswa pun beberapa kali itu kami lakukan. Karena misalnya kami secara mau tidak mau cuma duduknya sebelahan misalnya di dalam angkutan umum. Jadi tidak ada orang lagi di sebelah, cuma sebelah sama teman gitu. Mau ngomong ke yang di kursi seberang kan jauh juga ya kalau mau ajak ngomong tidak sebelahan. Jadi ya kami pura-pura berdiskusi aja, bilang bagus tadi ya khotbah pendeta soal Efesus 2 ayat 89 bahwa perbuatan baik tidak berlaku untuk keselamatan tetapi oleh iman kepada kasih karunia. Hal seperti itu bagus, tetapi memang yang kalau kita tujuannya hanya sekedar untuk memberitakan Injil, tentu itu bisa, dan berdoalah supaya Injil yang tidak sengaja didengar dalam tanda kutip itu bisa berbuah dalam hati mereka. Tetapi kalau tujuan kita adalah supaya orang itu terima Tuhan Yesus, ya mau tidak mau kita harus direct, kita harus langsung gitu. Mungkin cara yang bisa kita pakai adalah memfollow up cara yang tadi, misalnya kita sharing gitu, misalnya kayak tadi Alvin di taksi online ngobrol dengan keluarga soal itu, terus coba tanya ke supirnya, bilang kalau Om, menurut Om bagaimana? Nah gitu kan, jadi paling tidak dia merasa ikut dalam diskusi juga, tidak diajari tetapi ikut di dalam diskusi juga. Jadi secara tidak langsung pelan-pelan kita sudah mulai menjalin istilahnya di EE itu Evangelism Explosion, membangun persahabatan. Sudah dibangun kepercayaan untuk ngobrol, masuklah Injil ke dalam gitu. Kalau memang tujuan kita supaya dia terima Tuhan Yesus. Tapi kalau memang tujuannya hanya memberitakan Injil, di mana itu tidak salah juga, ya yang penting kan Injil disampaikan. Pada akhirnya kita tidak bisa paksa mereka. Apalagi kalau di jalan dia bilang mari kita terima Tuhan Yesus dan berdoa, tidak mungkin seperti itu. Mungkin ada yang mau, mungkin ada yang pengen, tapi itu kasus-kasus tertentu. Tapi ya itu cara yang udah kayak saya ingat juga waktu masih mahasiswa ada senior saya perempuan. Yang dia lakukan adalah putar lagu di HP-nya gitu, putar lagu, dia kasih keras-keras dan lagu-lagu penginjilan, Sola Fide, nah itu kan lagu penginjilan ya. Dia tidak menginjil, HP-nya yang menginjil, nggak tahu siapa yang dapat upah. Tapi paling tidak Injil disampaikan gitu, secara tidak langsung. Toh sama seperti kita bagi traktat, itu indirect juga, dalam artian kita cuma kasih buku renungan, kertas renungan yang isinya adalah Injil. Dia baca, dia terima Tuhan Yesus, puji Tuhan. Dia baca dan dia buang, ya sudah. Itu tidak apa-apa. Yang penting kita sudah bagikan Injil, mau itu secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi sangat-sangat bisa. Kita punya banyak sekali metode untuk memberitakan Injil. Ya,
Mungkin sebagai penutup, Evangelis Gilbert boleh kasih semangat ke kita lah, semangat ke kita untuk kata Alkitab begini nih, maksudnya dalam hal penginjilan apa yang kita harus pegang dengan kuat begitu, terutama bagi teman-teman kita yang ya mungkin mereka tahu kita dulunya, dan ketika kita sudah diubahkan oleh anugerah Tuhan dan kita mau mereka untuk menerima bersama-sama, maksudnya mereka menerima hal yang sama juga dengan kita, apa hal yang mungkin menjadi penguatan bagi teman-teman pemuda. Gitu. Ini ya, satu ya, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu bukan penguatan sih, malah jadi beban ya. Tapi ini berdoa dengan kuat gitu, minta yang pertama adalah minta supaya Roh Kudus taruh dalam hati kita siapa yang mau diinjili begitu. Karena tentu kita rindu juga untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang random begitu, orang-orang luar. Tapi siapa tahu mungkin kita lupa, mungkin lupa ada teman kita mungkin yang belum, ada keluarga kita mungkin yang belum. Minta sama Roh Kudus, berdoa sama Tuhan. Tuhan, siapa lagi yang Engkau mau supaya dia percaya melalui pemberitaan saya, atau paling tidak dia mendengarkan Injil. Karena pada akhirnya tujuannya adalah tentu Allah mau semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan yang benar, Timotius 2 ayat 3 dan 4. Tetapi yang paling Allah rindukan juga adalah bahwa semua orang mendengar Injil. That's it. Itu saja. Semua orang mendengarkan Injil. Karena ada banyak sekali orang di luar sana yang mungkin sama sekali tidak tahu begitu. Even mereka orang Kristen, tapi mereka tidak tahu. Mereka mungkin pikirnya berbuat baik dan lain sebagainya. Minta Tuhan taruh dalam hati kita siapa orang yang mau kita injili. Dengan begitu, kita jadi tahu dan kita juga jadi yakin bahwa oh, Tuhan rindu orang ini jadi percaya. Tuhan mau pakai kita. Dan pasti ini akan mau bilang juga berhasil juga enggak juga ya. Pasti Tuhan akan tolong. Karena ini adalah orang yang Tuhan mau supaya mereka dengar Injil begitu. Ini orang yang Tuhan mau gitu. Jadi pertama gumulkan itu, dan tentu berdoa supaya Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih hikmat, dan belajar. Tentu tidak harus sekolah teologi, tapi belajarlah tentang Injil yang paling utama. Paul Washer lalu pernah mengatakan bahwa tentu pembelajaran di teologi begitu banyak yang menyenangkan kelihatannya, eskatologi, angelologi dan lain sebagainya. Tapi dia secara pribadi hanya terpukau dan terpesona kepada Injil. Semakin dia belajar tentang Injil, kematian, kebangkitan, penebusan, pembenaran, itu semakin menguatkan dan meneguhkan dia. Dan sama seperti yang Bruce Lee juga katakan, orang yang belajar 1000 jurus dalam satu, bagaimana sih istilahnya, dalam 1 tahun, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan orang yang belajar 1 jurus dalam 20 tahun lah katakan. Jadi artinya itu cuma 1 jurus, itu cuma 1 Injil saja yang kita pelajari, kematian, kebangkitan Kristus, itu akan lebih mantap karena itu kita pertajam terus-menerus. Jadi kalau kita mau jadi pemberita Injil, belajar tentang Injil itu. Supaya misalnya tadi kalau kita ketemu case-case kayak dikasih pertanyaan yang sulit misalnya, atau mungkin cuma sekedar pertanyaan kayak kenapa Yesus harus mati? Kenapa Yesus bangkit? Nah, kita bisa jawab gitu karena kita sudah belajar. Kalau memang kita rindu untuk menjadi seorang penginjil ya, pemberita Injil, enggak harus jadi pendeta, enggak harus jadi seorang full timer di gereja, tetapi kalau menjadi penginjil harus belajar. Di YouTube banyak sekali, terutama kalau teman-teman bisa bahasa Inggris, teman-teman nonton Paul Washer, Cliff Knekel, ada banyak sekali orang-orang yang begitu luar biasa ya, yang belajar tentang Injil. Tapi mungkin ini yang akan menguatkan. Paulus bilang bahwa kita adalah duta-duta Kristus. Kita adalah surat-surat terbuka yang dibaca oleh semua orang. Dan Injil ini, berita ini dipercayakan kepada kita sehingga
sudah jadi kewajiban kita, tugas tanggung jawab kita, tetapi bukan hanya melalui pemberitaan, tetapi melalui hidup kita, sama seperti yang dikatakan di awal tadi bahwa terkadang kesaksian kita speak louder than our words begitu daripada kata-kata kita. Jadi beritakan Injil tetapi sambil diperbaharui hidupnya menjadi pribadi yang lebih baik, karena itu adalah tanggung jawab kita. Celakalah aku, celakalah kita jika kita tidak memberitakan Injil. Dan kita punya banyak sekali cara, kita punya banyak sekali sarana sekarang seperti di YouTube, lewat konten digital dan lain sebagainya, ada banyak sekali cara. Tapi yang paling penting adalah minta Tuhan untuk menolong kita. Nah, kita bukan siapa-siapa. Injil ini bukan punya kita, ini punyanya Tuhan. Kita hanyalah alat. Mari dipakai oleh Tuhan dengan baik. Tidak harus dengan dahsyat, tidak harus dengan luar biasa, tapi dipakai oleh Tuhan dengan maksimal, dengan baik. Mungkin itu. Oke. Itu dia guys pembahasan kita tentang, mungkin ada teman-teman yang diberkati dengan podcast ini. Kita juga yang saling sharing di tempat ini juga mendapatkan berkat, utamanya di mana dalam pemberitaan Injil ya kembali lagi andalkan Tuhan. Karena sejauh ilmu yang kita ketahui ataupun apapun strategi yang kita akan lakukan, jika tanpa Roh Kudus yang mengubahkan ya susah juga. Dan seperti tadi yang dijelaskan, Roh Kuduslah yang memperbaharui kita. Jadi minta terus kepada Tuhan agar bukan hanya Dia memperbaharui kita, tapi juga tetap Injil yang ada terus fresh dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, karena setiap hari kita butuh Injil. Dan bagi teman-teman yang menonton ini dan belum percaya, belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami tidak pernah bosan-bosan untuk mari teman-teman kami yang berada di podcast ini Studio Tujuan selalu mengingatkan bagi teman-teman yang mungkin belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini, saat ini, detik ini, Tuhan Yesus berada di pintu hati teman-teman dan terus mengetuk. Barang siapa yang mendengarkan suara Tuhan dan membukakan pintu, Tuhan akan masuk bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan Tuhan. So, seperti biasa, sebelum kita menutup seluruh rangkaian podcast kita hari ini, kita akan tutup dengan doa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kembali lagi, teman-teman, bagi yang merasa diberkati dengan podcast ini, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amen. Dan juga kami minta dukungan support dari teman-teman, baik berupa doa ataupun berupa dukungan lewat dukung kami, dukung channel kami, supaya kami bisa memproduksi konten-konten lebih lagi. Satu cuma tujuan kami hanyalah untuk bagaimana Injil atau kasih Tuhan itu bisa tersampaikan kepada banyak orang dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amen. Jadi jangan lupa teman-teman, kami minta dengan rendah hati untuk dengan rendah hati di like video ini dan juga komen jika teman-teman punya usul kita bahas apa berikutnya, dan share juga ke seluruh platform sosial media kalian, dan jangan lupa subscribe channel Ayo Ibadah. Terima kasih, dan kita akan bersama-sama berdoa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan dipimpin oleh narasumber. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sedang melihat hati setiap orang yang mungkin sedang menonton video ini. Mungkin saat ini mereka sedang ada dalam kebingungan setelah mereka mendengarkan Injil melalui entah itu video ini ataupun video-video yang lain, Tuhan.
Hamba mau berdoa biarlah mereka mengambil keputusan, membuka hati, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan dan juga Allah dalam kehidupan mereka. Mereka meninggalkan pengandalan akan diri sendiri, pengandalan akan perbuatan baik dan juga usaha mereka, tapi mereka beralih kepada keberserahan dan juga kebergantungan penuh kepada Kristus akan kepastian keselamatan mereka. Sehingga mereka saat ini menjadi bagian dari keluarga tubuh Kristus, bagian dari keluarga Allah, sehingga mereka memiliki pengharapan yang sama dengan kami Tuhan. Setelah mereka percaya Bapa, biarlah Engkau memakai mereka, memakai kami semua, orang-orang yang sudah percaya untuk menjadi alat-Mu, memberitakan Injil kasih karunia Allah. Berikan kemampuan, berikan keberanian, biarlah kami tidak merasa malu, kami tidak merasa takut, karena kami tahu bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itulah yang ada bersama-sama dengan kami. Mampukan kami Tuhan dan pertemukan kami dengan orang-orang yang rindu untuk mau mendengarkan Injil, dan pakai kami dengan baik supaya firman-Mu, kebenaran-Mu, Injil-Mu dapat disampaikan melalui mulut kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama-Mu Juru Selamat yang hidup, Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati. Bye-bye.